Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Kita bersyukur buat di pagi hari yang indah ini, buat di minggu terakhir di bulan November ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami ya Bapa. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami di minggu terakhir ini untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah ya Bapa, pujian dan persembahan kami ini Tuhan harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Saat ini kita mau menyembah Tuhan saudara. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Pujian ini katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh
aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat-angkat sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat-angkat sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuat-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat-angkat sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat-angkat sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, pujian kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini ya Bapa, memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap bersorak-sorai kita katakan amin.
Mari umat Tuhan yang siap bersorak-sorai, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan hari ini. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Mari umat Tuhan siap katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 Saudara, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan percaya.
percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Kita angkat pujian ini, katakan percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami persiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima firman-Mu. Tertanam dalam hati kami,
Dan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mendapat pengertian yang baru dan kami bisa renungkan firman ini dan pada akhirnya biar bisa kami lakukan dalam hidup kami. Berbuah seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman buat kami. Berkati, sucikan, kuduskan dia agar firman yang dia sampaikan bisa dimengerti oleh semua yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Judul tema kita hari ini masih tentang sabar. Mengasihi Tuhan sama dengan sabar. Ya, jadi itu tema kita hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin saudara sudah pernah dengar, ingat bahkan, tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus, hukum yang terutama. Saya akan bacakan. Dalam Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai ke-31, dituliskan demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita hukum yang terutama. Kalau kita melakukan hukum yang terutama ini, itu sudah sama dengan kita melakukan apa yang Alkitab suruhkan. Jadi inti sari dari Alkitab firman Tuhan adalah melakukan hukum yang utama ini. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengasihi sesama. Tanda kasih kita kepada orang lain adalah sabar. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berisi perintah dan janji. Ya. Ada perintah di dalamnya, sekaligus ada janji di dalamnya. Kalau kita mengasihi Allah, maka harusnya kita taat akan perintahnya. Kita melakukan perintahnya. Tapi tidaklah salah kalau kita termotivasi atau kita terdorong melakukan firman itu, melakukan perintah itu karena ada janji di dalamnya. Tidak salah kalau kita menginginkan janji itu terjadi dalam hidup kita, dan dengan itu kita taat perintah Allah, kita melakukan firman Allah. Mari kita belajar dari seorang di Alkitab yang luar biasa yang namanya Abraham. Kita mulai baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku, kita bisa belajar bahwa dalam ayat-ayat yang kita baca ada perintah. Perintah kepada Abram yang kemudian namanya akan diganti Tuhan menjadi Abraham, supaya dia pergi dari negerinya di mana dia tinggal, meninggalkan sanak saudaranya,
meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Itu perintah. Dan ada janji kalau melakukan perintah itu. Allah berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat," dan seterusnya. Kita sudah baca tadi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abram melakukan perintah itu. Dia taat kepada perintah itu. Dia berangkat dari rumah bapaknya. Mungkin kalau kita ingat tentang Abraham, fokus kita adalah ketika janji menjadi bangsa yang besar, Abraham akan diberikan keturunan. Padahal waktu itu usianya saja sudah 75 tahun. Saya juga yakin, tapi ini tidak tertulis di Alkitab, Abraham tidak fokus dengan janji itu. Dia taat melakukan perintah itu. Dia mungkin karena dia merasa juga bahwa dia sudah terlalu tua untuk memiliki keturunan. Jadi bagi saya, dia tidak terlalu fokus tentang janji soal keturunan. Dan memang Alkitab menuliskan juga bahwa Abraham pun ragu akan janji itu. Saudaraku yang terkasih, Abraham taat melakukannya. Dan sampai pasal ke-15, dia sudah sampai ke negeri itu, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian di pasal 15 ayat 6, Allah kemudian meneguhkan lagi janji itu. Ayat 6. Kejadian 15 ayat 6 berkata, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Abram diteguhkan lagi dengan janji soal keturunan. Saya akan bacakan mulai ayat 1. Perikop ini berjudul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram jawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Saudaraku, dengar, dalam pasal 15 ini kita tahu keraguan Abram akan janji itu. Ayat 3 berkata, "Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Nampak kalimatnya, dia ragu akan janji keturunan itu. Tapi janji-janji yang lain sudah tergenapi dalam hidup Abram. Dia sudah diberkati, namanya masyhur, dia jadi berkat bagi orang lain waktu itu, sudah. Ayat keempat dalam Kejadian 15 berkata, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Tuhan meneguhkan kembali akan janjinya. Ayat kelima berkata, "Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan." Saudaraku yang terkasih, Allah meneguhkan janji itu yang sudah diucapkannya sebelum kejadian ini. Kita sudah baca dalam pasal ke-12 tadi. Nah, dalam prosesnya, dalam proses penggenapan janji demi janji itu, Abraham juga punya keraguan. Kenapa?
Karena ada waktu di mana janji pertama dia dengar sampai kemudian bisa tergenapi. Bahkan mari kita baca Kejadian 16 ayat 3. Saudara pasti tahu, karena kemudian Abram mendengar saran dari istrinya Sarai. Dalam Kejadian 16 ayat 3 berkata demikian, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Kenapa? Karena dalam ayat 1 berkata, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Setelah 10 tahun belum menerima janji itu, Abram melakukan apa yang disarankan, apa yang disuruhkan oleh istrinya. Dan dia melakukannya. Dia tidak percaya, dia ragu akan janji Tuhan soal keturunan itu dalam hatinya. Dan saudaraku yang terkasih, kembali Allah yang setia ini luar biasa meneguhkan Abram kembali. Dalam Kejadian 17 ayat 17 saya akan bacakan. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17 berkata demikian. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dia sangat ragu. Dia sudah hampir tidak percaya. Bahkan dari kalimatnya mungkin dia sudah tidak percaya akan janji Tuhan itu. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harusnya percaya dan sabar menunggu janji Tuhan. Abram melakukan banyak perintah Tuhan yang sesuai dengan yang dijanjikannya, dan Abram menerima semua janji itu. Dan janji soal keturunan, akhirnya dia bisa menerimanya. Dia menunggu selama 25 tahun untuk memperoleh janji soal keturunan ini. Dan Alkitab dalam Ibrani 6 ayat 15 berkata, Ibrani 6 ayat 15 berkata demikian, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya janji Tuhan yang kau imani terjadi di dalam hidupmu bukan cuma satu. Tapi kadang-kadang ada janji-janji yang belum tergenapi, dan dalam jangka waktu tertentu engkau sudah mulai ragu. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kita, ya, Abraham pernah ragu. Sebagai manusia kita pernah ragu, dan kita bisa saja ragu. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini seperti apa yang sudah dialami Abraham. Dia menanti dengan sabar. Maka sabarlah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.
Alkitab berkata walaupun ada orang yang menganggap itu adalah sebuah kelalaian, tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktunya dia mungkin tidak sama dengan waktu kita. Sama seperti apa yang dibayangkan Abraham. 10 tahun sudah terlalu lama, janji itu tidak tergenapi, dan dia akhirnya melakukan apa yang disuruhkan istrinya. Dia setuju dengan itu, dan akhirnya dia punya anak dari hambanya Sarah, yaitu Hagar. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap sabar kepada Abraham. Dia tidak membatalkan janji itu. Dia tetap melakukannya sesuai dengan waktunya. Sampai Abraham berusia 100 tahun. Dan 25 tahun penantian itu, akhirnya Abraham memiliki anak yang bernama Israel. Itulah anak perjanjian. Itulah anak yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, janji Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu semua. Apa yang kau imani terjadi dalam hidupmu, pasti Tuhan kerjakan. Tapi bukan waktumu dan bukan caramu. Maka salah satu kunci yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sama seperti yang dilakukan Abraham. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar adalah kunci kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat firman. Ajar kami, tolong kami Tuhan untuk tetap sabar. Biarlah keputusan kami untuk tetap sabar ini menjadi berkat juga, menjadi bukti juga kepada orang lain bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Inilah menjadi bukti bahwa rencana Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang berdaulat atas hidup kami semua, bukan waktu kami. Dan kami berdoa Tuhan tetap setia untuk menantikan janji Tuhan, sabar menantikan janji Tuhan sampai itu tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Keajaiban-Mu kami nikmati, kami rasakan Tuhan.
Secara ajaib Kau selalu melindungi kami, menyertai kami. Kami melewati banyak masa, kami melewati banyak persoalan, kami melewati masa-masa kami sakit, dan kami tetap Tuhan pulihkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Dan masa-masa sulit ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Banyak pemberontakan yang kami lakukan. Kami tidak mendengar firman-Mu, kami tidak menuruti firman-Mu. Tapi kami bersyukur Engkau sabar dan setia, terus berbicara kepada kami, memberikan pengertian yang baru kepada kami, agar jalan-jalan kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu, agar kami menikmati hidup yang penuh kemenangan. Kami percaya itu tujuan Tuhan bagi kami. Sayangnya kami sering memberontak, sayangnya kami lebih sering mengikuti apa kata dunia ini dan bahkan apa kata iblis, sehingga kami melakukan pemberontakan. Kami berdosa, tapi kami bersyukur Tuhan, kesempatan terus Tuhan beri kepada kami. Kalau saat ini kami mendengar firman, biarlah Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, Kau memberi kami kesempatan untuk melakukannya, berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa semua anak-anak Tuhan di kota ini, di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, biarlah melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka untuk mereka lakukan, apa tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kami semua bisa melakukannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa ini pun dalam penyertaan-Mu. Pemimpin-pemimpin bangsa ini, semua yang mengatur bangsa ini, yang dipilih menjadi pemimpin-pemimpin, mereka ada di tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mendatangkan sejahtera, keamanan bagi kota ini, bagi bangsa ini. Ibadah ini akan berakhir, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di dalam studimu, segala aspek kehidupanmu, dan biarlah semua keputusan-keputusanmu berdasarkan firman Tuhan. Berbuahlah, maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.